Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, masih bersama dengan Bung Sule dan juga Bung Sadat. Saya ke Bung Sule terlebih dahulu. Tragedi Kanjuruhan ini menjadi refleksi untuk semua pihak, Bung. Apa kira-kira yang menjadi pandangan Anda? Apa yang harus dievaluasi dari tragedi Kanjuruhan? Iya, kalau kita berbicara apa yang harus dievaluasi, saya rasa sudah dijabarkan oleh tim independen pencari, tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa ada beberapa poin yang menjadi sebab dari tragedi itu, dan ada beberapa poin-poin rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi temuan itu bisa kemudian direalisasikan oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan. Kemudian terutama adalah soal bagaimana menyelenggarakan pertandingan yang aman dan nyaman. Nah, untuk pengusutan sendiri kan sekarang sementara berlangsung ya, yang sadat ya, tuntutan publik adalah harus mengusut tuntas tragedi itu ya. Kita sepakat ya, sekarang prosesnya sementara berjalan, ada yang menjadi tersangka ya, mudah-mudahan bisa cepat pengusutannya bisa cepat selesai, dan kemudian sepak bola kita bisa kembali bergulir. Kalau menurut saya bahwa saat ini yang harus kita harus berikan dukungan dan motivasi kepada stakeholder sepak bola kita, kepada pemerintah, kepada PSSI selaku induk organisasi, kepada PT Liga selaku operator kompetisi. Semoga ketiga pihak ini bisa sama-sama sepakat untuk menemukan momen yang tepat untuk kembali mulai sepak bola kita. Iya, saya ke Bu Sadat. Pertanyaan yang sama, bahwa tragedi Kanjuruhan ini adalah momen untuk refleksi untuk semua pihak. Apa kira-kira yang perlu dievaluasi? Saya ingin melihat dari pandangan supporter. Iya, saya mungkin lebih berbicara ke apa yang banyak yang dibicarakan saat ini. Mungkin yang pertama adalah tuntutan Kongres luar biasa. Itu beberapa suara di luar klub, anggota PSSI banyak menyuarakan seperti itu, termasuk itu tadi forum atau independen tadi itu yang diketuai oleh Pak Mahfud menginginkan adanya itu. Cuman mungkin perlu kita pahami bahwa PSSI itu adalah Federasi Sepak Bola Indonesia yang berbeda dengan mungkin dengan federasi-federasi olahraga yang lain dalam hal mengatur rumah tangganya sendiri. Itu saya lupa aturannya, yang jelas yang saya tahu bahwa mereka ada aturan bahwa hal-hal seperti itu sama sekali tidak boleh menjadi intervensi dari pemerintah, dan hal itu pernah terjadi di Indonesia pada saat itu, dan terjadi dualisme pada saat itu. Ada dua federasi, bahkan ada dua kompetisi yang digelar di Indonesia pada saat itu, ada namanya ISL dan ada IPL, dan itu akibat dari intervensi dari pemerintah. Saya kira semua menginginkan perbaikan, semua menginginkan transformasi untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Dari Federasi PSSI juga menginginkan hal seperti itu, dari gabungan independen tadi menginginkan hal seperti itu, dari teman-teman supporter juga pasti menginginkan hal seperti itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana membangun sinergitas antara tim yang dibentuk oleh pemerintah ini dengan teman-teman klub anggota PSSI. Mari duduk bersama agar kita tetap dalam koridor untuk membangun sepak bola, untuk mentransformasi sepak bola Indonesia, tetapi tidak boleh melanggar apa yang sudah menjadi regulasi dari FIFA sebagai induk, sebagai federasi tertinggi di sepak bola. Ya, contoh mungkin seperti tadi permintaan KLB, karena yang saya tahu yang aturan itu yang bisa meminta KLB hanya anggota dari PSSI itu sendiri. Pemerintah tidak boleh meminta itu. Nah, kalau memang anggota klub PSSI dan federasi independen ini sama-sama aja, mari duduk bersama, cari solusinya apa yang bisa kita lakukan di situ. Jangan sampai juga
rencana-rencana seperti itu kemudian justru akan membuat transformasi yang akan kita bangun ini menjadi tersendat, karena ya kita harus berpikir lebih jauh ke depan bahwa membangun sepak bola itu, mentransformasi sepak bola itu bukan hal sesuatu yang gampang seperti membalikan telapak tangan. Banyak sekali yang harus kita lakukan, perubahan-perubahan, terutama dalam hal mengatur sepak bola, mengatur supporter itu sendiri, kemudian menggelar, bagaimana kita membuat gelaran sepak bola itu menjadi nyaman dan aman untuk semua, bukan hanya untuk supporter, untuk klub itu sendiri, untuk penyelenggara itu sendiri, dan tentunya untuk pemerintah. Ya, khusus untuk kaitan dengan Kanjuruhan, ya sekali lagi saya katakan ini mari kita jadikan sebuah pembelajaran ke depan bahwa banyak hal-hal yang harus kita perbaiki dulu sebelum kita berbicara bagaimana menyelenggarakan sepak bola itu secara profesional. Ya, tentu salah satu yang harus kita pikirkan sekarang adalah fasilitas. Ya. Fasilitas itu sendiri. Saya mungkin lebih menyinggung ke PSM. Ya, walaupun kita tahu bahwa di Indonesia belum ada satupun klub yang memiliki stadion sendiri. Tetapi saya berharap dengan kehadiran Bosowa Group di situ, dengan manajemen yang baru Pak Sadikin, ada rencana bahwa PSM akan membangun stadion sendiri, bukan lagi menumpang ke pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi. Ya, saya kira ini sebuah bentuk transformasi juga untuk sepak bola yang lebih baik. Cuman ya mungkin juga saya dalam kesempatan ini sekali lagi bahwa PSM itu adalah PSM Makassar. PSM itu bukan PSM Parepare. Mau dibawa kemanapun tetap PSM Makassar. Yeah. Jadi sekali lagi kita bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak ini kepada pemerintah Kota Parepare. Ada Pak Taupan Pawe yang masih punya kecintaan terhadap sepak bola Sulawesi Selatan, khususnya PSM Makassar, yang dengan cepat, dengan sigap melihat bahwa kalau kita tidak menyediakan fasilitas, kita tidak memperbaiki Stadion B.J. Habibie, saya yakin kita akan bermain di luar, kita akan menjadi tim musafir. Harapan saya kepada, mohon maaf ya saya agak sedikit, mohon maaf kepada pemerintah provinsi, ya mungkin sudah waktunya nih ibu kota kita, ibu kota provinsi, kota Makassar, siapapun, mau pemerintah provinsi, mau pemerintah kota Makassar, mau pihak swasta yang memang memiliki kekuatan di situ, memiliki kemampuan di situ, mari bersama-sama kita membangun stadion, membangun kembali Stadion Matuangin yang kemarin diruntuhkan. Tentu diruntuhkan itu kan rencananya untuk dibangun. Ya, betul. Ini tanggal 21 kemarin kalau tidak salah itu adalah tahun kedua pasca Stadion Matuangin kita dirobohkan oleh Gubernur pada saat itu Pak Nurdin Abdullah, dan kemudian sampai sekarang belum dibangun. Yang selalu ada janji-janji bahwa akan ada peletakan batu pertama lah, akan ada kegiatan untuk membangun, dan ada tarik ulur antara Dewan Pimpinan DPRD provinsi dengan pemerintah provinsi terkait dengan pembangunan ini. Padahal kita ketahui ini sudah ada dana untuk itu, sudah ada anggarannya untuk itu. Kita sebagai supporter, kita sebenarnya tidak menuntut bahwa stadion itu harus selesai 2022-2023. Yeah. Setidaknya tanda-tanda untuk pembangunan kembali itu ada. Mau satu batu saja dibangun di situ tunggu dulu. Yeah. Paling tidak kita menjadi harapan kita, sekiranya harapan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, Stadion Matuangin itu harus dibangun kembali. Yeah. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai pecinta sepak bola, karena Stadion Matuangin itu bukan kebutuhan PSM, itu kebutuhan sepak bola Sulawesi Selatan, kebutuhan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi kita jangan selalu menyalahkan Stadion Matuangin itu supporter PSM sih.
bukan. Stadion Matuangin itu bukan miliknya PSM Makassar. Itu sudah menjadi kebutuhan, menjadi keharusan untuk kita bangun kembali di Kota Makassar. Baik, baik. Semoga secepatnya begitu, Bung ya. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.